Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana Latifah dengan NIM 19064110100 dari kelas 6C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis artikel jurnal yang telah saya analisis dengan identitas jurnal, nama jurnal Physics Communication, akreditasi jurnal terakreditasi Cinta 4, nama artikel keefektifan model pembelajaran creative problem solving berpendekatan inquiry terhadap keterampilan proses sains siswa, penulisnya Sumarli Nyoto Eko Nugroho dan Ian Yulianti, tahun 2018, volume 2, nomor 1, halaman 63 sampai 69. Pendahuluan. Pembelajaran fisika yang efektif merupakan pembelajaran yang di dalamnya melatihkan berbagai keterampilan yang memberikan pengalaman langsung kepada siswa dalam mengonstruksi pengetahuan mereka sendiri. Karena fisika merupakan pengetahuan yang diperoleh dengan mencari tahu tentang fenomena alam secara sistematis. Nah, salah satu keterampilan yang dapat dilatihkan kepada siswa dalam pembelajaran fisika yaitu keterampilan proses sains atau KPS. Wawancara dengan salah satu SMA di Kota Semarang memaparkan bahwa pembelajaran fisika yang melatih KPS di kelas 10-nya Kota Semarang belum optimal. Nah, belum optimal ini dikarenakan keterbatasan jam pembelajaran serta tuntutan guru untuk menyelesaikan berbagai materi atau banyak materi dalam satu semester dan mencapai ketuntasan. Hal ini menyebabkan pembelajaran yang terjadi didominasi oleh guru sehingga siswa tidak mendapatkan kesempatan untuk mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri. Akibatnya, pembelajaran yang berlangsung secara pasif dan KPS siswa tidak berkembang. Siswa cenderung bosan, sibuk sendiri, serta mengobrol dengan teman sebangkunya, dan hal ini dapat menyebabkan hasil belajar 10-nya rendah. Dibuktikan dengan hasil UAS tahun ajaran 2016-2017, masih ada sekitar 63% siswa yang belum tuntas atau belum mencapai KKM. Lain halnya, sejalan dengan itu, hasil survei PISA mengatakan bahwa Indonesia berada di tingkat 62 dari 72 negara yang berpartisipasi dalam bidang literasi sains dengan skor 403. Dengan kemampuan siswa dalam menerapkan sains sebesar 0,8% di bawah rata-rata OECD yang sebesar 15,3%. Dan siswa belum dapat mengidentifikasi masalah serta menginterpretasikan data sekitar 42,3%, sedangkan OECD hanya sekitar 13%. Nah, jika dikaitkan dengan KPS atau keterampilan proses sains siswa, penyebab rendahnya pencapaian literasi sains ini adalah kurangnya pembelajaran yang melibatkan proses sains. Pembelajaran yang melatih KPS atau keterampilan proses sains siswa harus diterapkan, karena keterampilan tersebut melibatkan siswa secara aktif dan langsung serta memberikan pengalaman belajar bagi siswa, sehingga ilmu yang mereka dapatkan dapat masuk ke long-term memory mereka atau ingatan jangka panjang mereka, sehingga mereka dapat mengingat ilmu tersebut secara berkepanjangan. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, model yang sesuai untuk diterapkan yaitu model Creative Problem Solving atau CPS berpendekatan inquiry. Nah, mengapa menggunakan CPS ini? Karena CPS atau Creative Problem Solving ini memberikan motivasi serta melibatkan siswa secara aktif serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan gagasan mereka secara kreatif. Dan mengapa menggunakan pendekatan inquiry? Karena pendekatan inquiry ini efektif
aktif dalam mengembangkan KPS atau keterampilan proses sains siswa. Nah, model creative problem solving atau CPS berpendekatan inquiry sering digunakan dengan tujuan untuk meningkatkan KPS siswa. Maka dari itu perlu dilakukan pengujian terhadap model CPS berpendekatan inquiry terhadap KPS atau keterampilan proses sains siswa. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif dengan desain penelitian one group pretest process, di mana kelas eksperimen diberikan tes sebelum dan sesudah dilakukan pembelajaran. Nah, model pembelajaran yang digunakan yaitu CPS atau Creative Problem Solving berpendekatan inquiry dengan sampel siswa kelas 10 hingga 5 tahun ajaran 2016-2017 di salah satu SMA di Semarang, yakni sebanyak 34 siswa. Sampel ini diambil dengan teknik purposive sampling, di mana untuk memudahkan penelitian agar tidak membentuk kelas baru. Nah, pengumpulan data yang digunakan itu berbentuk tes uraian yang disusun berdasarkan indikator keterampilan proses sains. Teknik analisis data yang digunakan yaitu uji ketuntasan dengan uji Z dan uji peningkatan KPS menggunakan N-Game. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu uji ketuntasan klasikal menggunakan data hasil tes dan pretest, di mana dapat dilihat dalam grafik di bawah ini, grafik pretest siswa yang belum tuntas atau belum mencapai KKM itu semua siswa, atau dalam kalimat lain, tidak ada siswa yang mencapai KKM, sedangkan setelah dilakukan pembelajaran CPS berpendekatan inquiry, nilai post-testnya ini sudah mencapai KKM, banyak yang mencapai KKM. Dengan Z hitung sama dengan 1,756 lebih besar dari Z tabel sama dengan 1,65. Dengan taraf signifikansi 5% atau 0,05, maka H0 ditolak, dalam artian terjadi perbedaan antara pretest dan post-test atau sebelum dan sesudah dilakukan pembelajaran dengan model CPS berpendekatan inquiry. Nah, pada saat pretest tidak ada siswa yang mencapai KKM. Nah, KKM di sini nilainya 70. Namun setelah dilakukan pembelajaran dengan model CPS berpendekatan inquiry, terdapat 30 siswa yang telah mencapai KKM, di mana 4 siswa belum mencapai KKM. Nah, KPS siswa telah memenuhi proporsi ketuntasan klasikal sebesar 88,24% dengan rata-rata kelas 74,41. Nah, model pembelajaran CPS ini, CPS berpendekatan inquiry, efektif terhadap KPS siswa. Yang kedua yaitu uji peningkatan KPS siswa. Nah, uji peningkatan KPS siswa ini dilakukan untuk menguji atau mengetahui ada atau tidaknya peningkatan KPS siswa setelah dan sebelum dilakukan pembelajaran CPS berpendekatan inquiry. Nah, di sini ada tabel hasil uji gain ternormalisasi atau uji N-Gain, di mana di sini ada indikator keterampilan proses sains, ada 10 indikator, ada nilai N-Gain-nya atau peningkatannya, serta kategorinya, di mana kategori tertinggi berada di indikator klasifikasi dengan N-Gain-nya 0,94, kategorinya tinggi, sedangkan N-Gain terendah itu di indikator mengamati dengan 0,14. Dan rata-rata N-Gain-nya 0,67 atau berada di kategori sedang. Nilai N-Gain menunjukkan bahwa terjadi peningkatan KPS siswa dengan kriteria sedang. Dan di sini ada grafik, yaitu grafik indikator KPS siswa pada pretest serta post-test, di mana di sini dapat terlihat bahwa pada saat pretest siswa indikator keterampilan proses sainsnya itu
tidak terlalu bagus, di mana tidak ada yang mencapai skor 60. Bahkan di indikator menerapkan konsep tidak ada nilainya atau 0. Nah, sedangkan setelah dilakukan pembelajaran CPS berpendekatan inquiry, pada prosesnya terdapat peningkatan yang sangat pesat pada indikator keterampilan proses sains siswanya. Di sini dapat terlihat bahwa pretest dengan prosesnya itu sangat berbeda jauh. Terjadi peningkatan KPS siswa sesudah diberikan pembelajaran CPS berpendekatan inquiry. Kesimpulannya, model pembelajaran CPS berpendekatan inquiry ini efektif terhadap KPS siswa atau keterampilan proses sains siswa dengan kriteria KPS siswa telah memenuhi proporsi ketuntasan secara klasikal, yaitu melampaui 75%, dan terdapat peningkatan KPS siswa dengan skor engine 0,67 dengan kriteria sedang. Nah, peningkatan KPS siswa ini dapat terjadi karena model CPS berpendekatan inquiry melibatkan siswa secara aktif sehingga pembelajarannya bermakna. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.